Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk seluruh calon perawat di Indonesia. Jadi pada pertemuan kali ini saya Nunung Iriani, saya akan mencoba untuk membimbing adik-adik calon perawat ya, mahasiswa sekalian, terkait dengan trik dan tips untuk menjawab soal terkait dengan ujian kompetensi. Jadi insya Allah nanti ujian kompetensinya diadakan di bulan Agustus. Semoga semuanya sudah siap. Ya. Jadi di sini nanti akan ada satu soal, contoh soal yang akan sama-sama kita bahas. Untuk itu kita langsung saja ke kasusnya atau vignette-nya. Nah di sini ada bunyi soal seorang lelaki 59 tahun dirawat di Bangsal Manuru sejak 1 minggu yang lalu. Dengan keluhan tubuh bagian kanan sulit digerakkan. Pasien hanya berbaring di tempat tidur dan seluruh kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 140/80 Hg, kemudian frekuensi nadi 86 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, dan pada saat inspeksi wajah pasien sedikit miring ke kanan, kelopak mata tampak tidak simetris antara mata kiri dan kanan. Ya, jadi di sini untuk kasusnya, tolong nanti diperhatikan lagi dengan baik. Kemudian kita langsung untuk pertanyaan soal. Pertanyaan soalnya, tindakan keperawatan yang tepat untuk mencegah pasien mengalami komplikasi yang lebih lanjut adalah, ya. Jadi di sini ada 5 option yang bisa kalian pilih. Yang pertama, option A, mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 2 jam, kemudian mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 6 jam, kemudian lakukan ROM pasif, kemudian poin D, lakukan ROM pasif tiap 2 jam, kemudian poin E, lakukan ROM pasif tiap 6 jam. Nah, jadi dari 5 option jawaban ini, seperti yang sering mungkin pernah kalian pelajari ya, jadi di dalam option jawaban itu cenderung homogen. Jadi cirinya salah satunya seperti itu, cenderung homogen, namun harus jeli dalam memilih satu jawaban. Jadi keempat jawaban lainnya ini adalah katakanlah distraktor ya, sebagai pengecoh. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Jadi untuk menentukan jawaban yang tepat, tentu saja kalian harus memahami soal dengan baik. Jadi di sini saya ingin mengingatkan bahwa di soal ini kalian harus memperhatikan yang mana yang namanya data fokus. Karena dari setiap kasus atau vignette ini pasti ada data fokus yang akan mengarahkan kita untuk memilih kira-kira jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang seperti apa. Ya, jadi untuk data fokus itu sendiri bisa berada di awal kasus, bisa mungkin ada di pertengahan, ataupun mungkin ada di akhir dalam bentuk mungkin pemeriksaan penunjang ya, hasil laboratorium dan lain-lain. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang ini. Jadi seorang laki-laki 59 tahun dirawat di Bangsal Manuru sejak 1 minggu lalu dengan keluhan tubuh bagian kanan sulit digerakkan. Pasien hanya berbaring di tempat tidur dan seluruh kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga. Nah, di sini pertanyaan soalnya tadi tindakan keperawatan yang tepat untuk mencegah pasien mengalami komplikasi. Jadi ditanya tindakan. Jadi kalau misalnya kita melihat dari soal ini, itu kita sepertinya sudah mulai agak memahami ya kalau kasus ini tuh diagnosa medisnya itu adalah stroke. Sementara untuk diagnosa keperawatannya sendiri adalah imobilisasi karena data yang ada di awal ini ya. Jadi data fokusnya ini, sementara ini ada beberapa data-data penunjang atau data-data pendukung ya, inspeksi wajah pasien. Jadi ini mengarahkan kita untuk mampu menjawab soal kira-kira jawaban apa yang tepat. Nah, kembali ke pertanyaan dan option jawaban. Di sini ada 5 jawaban. Jadi silahkan dipilih kira-kira tindakan keperawatan yang tepat untuk mencegah pasien mengalami komplikasi. Jadi kalau misalnya kasus ini tentu saja mengalami imobilisasi, pasien berada dalam kondisi tirah baring. Nah,
Kalau seperti itu pasti kita sudah berpikir, kita harus berpikir ya bahwa ini komplikasi yang paling prioritas, maksudnya yang paling utama, yang kemungkinan paling cepat terjadi itu seperti komplikasi seperti apa. Ya. Jadi kalau dari kasus ini komplikasinya tentu saja risiko terjadinya ulkus dekubitus. Maka kira-kira kalau misalnya kita mengkhawatirkan pasien mengalami ulkus dekubitus atau ulkus luka tekan, artinya kita sudah bisa berpikir jawaban apa yang akan kita pilih ya. Dan jawabannya adalah poin A, mobilisasi miring kanan, miring kiri tiap 2 jam. Untuk pembahasannya sendiri, karena mobilisasi miring kiri kanan tiap 2 jam bertujuan agar meminimalkan komplikasi utama yang mudah terjadi, yaitu dekubitus yang lebih lanjut akibat dari kurangnya sirkulasi sehingga dapat memperburuk kondisi pasien. Sementara dengan poin B, kalau misalnya mobilisasi miring kiri kanan tiap 6 jam itu kelamaan ya, nanti pasien sudah keburu mengalami luka derajat 1 ya, karena luka tekan, tirah baring yang lama, terlalu lama, tidak membutuhkan waktu lama, sebetulnya pasien sudah mengalami gejala seperti kemerahan ya, sudah mengalami kemerahan akibat dari sirkulasi tadi yang tidak lancar pada area tekanan tadi, akibatnya bisa terjadi kekurangan nutrisi yang ada di sekitar situ sehingga kulit dengan mudah bisa terjadi kerusakan. Jadi berawal dari kemerahan, lama-lama nanti bisa mengalami lecet dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita menunggu sampai 6 jam, ditakutkan area tekanan tadi sudah mulai mengalami luka derajat 1. Jadi dalam kondisi sudah mulai kemerahan. Kemudian kalau lakukan rom pasif, nah rom pasif kita ketahui sendiri bahwa rom pasif ini dia lebih kepada latihan pada ekstremitas ya, ekstremitas, jadi lebih pada mencegah terjadinya kontraktur. Kemudian ini juga ada rom pasif tiap 2 jam dan ada juga lakukan rom pasif tiap 6 jam. Jadi kita semua sepakat ya kalau jawabannya adalah mobilisasi miring kanan, miring kiri tiap 2 jam. Jadi lebih cepat dilakukan lebih baik ya. Jadi mencegah sehingga tidak terjadi penekanan pada area-area tertentu, misalnya area bokong, kemudian area paha, pundak ya, dan lain-lain. Saya kira itu cukup dari saya. Semangat untuk berkompetisi. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.